Kenapa kawan-kawan Kristen ini berkeras hati gitu loh Pak? Ketika kita menjelaskan bahwa Yesus itu mengaku adalah utusan, tetap aja mereka ngotot dia adalah Tuhan, meskipun tidak ada teksnya gitu. Nah, ini yang jadi problema. Kira-kira Anda dulu mendoktrin jemaat Anda kayak gimana gitu loh? Sebenarnya gini, sebenarnya ketika masuk ke dalam gereja mendengarkan musik, kemudian ada perjamuan kudus namanya kan. Perjamuan kudus itu jangan salah, perjamuan kudus itu ketika kalian ikuti dengan hikmat, dengan musik, itu Anda akan terhipnotis. Sebenarnya itu menghipnotis. Oh, Karena terus? itu sangat kental. Jadi apapun yang dibicarakan di depan, ketika Anda duduk sambil menikmati hikmat itu apapun yang dikeluarkan kata-kata di depan, nggak peduli itu ada datanya atau enggak, tapi pasti masuk kan ke otak. Waduh, kok masa gitu Pak? Karena di dalam Terus? Kristen itu tidak ada diwajibkan membaca Alkitab, tapi diwajibkan hanya mendengarkan firman Tuhan. Itu cukup itu tak. Bedanya dengan di Islam kan wajib membaca Al-Quran. Makanya kadang-kadang pemahaman mereka ketika naik membantah, ya wajib Yesus itu Tuhan, walaupun nggak ada datanya. Oh, Pak Pendeta, ada sedikit ini, ada sedikit problema sedikit Pak. Kayaknya suara Anda jadi kurang jelas karena masker kemungkinan. Gitu. Cek, udah belum? Ya agak dinyaringin sedikit, silakan. Cek, udah belum? Kalau saya dengar sih, kalau teman-teman kecil dengarnya, mungkin gara-gara masker itu Pak. Kenapa Bapak pakai masker? Nggak apa-apa. Kalau mau dibuka silakan. Kalau ada sakit, Jangan. ini. Oke. Yang tadi seperti itu, yang saya sampaikan kepada Anda. Kalau untuk masalah doktrin seperti itu, dia diwajibkan saja untuk membaca, tapi diwajibkan untuk mendengar, bukan membaca. Pantas Pak, saya baru paham gitu dari penjelasan Bapak. Mereka teman-teman Kristen yang kelas jemaat naik ke tempat saya, dari pendengaran pendetanya, ketika kita tanya tertulis di mana, bengong gitu. Itu sering terjadi di tempat saya. Baru saya tahu teman-teman juga. Kata beliau wajib mendengarkan, tapi tidak wajib membaca gitu. Betul. Jadi kalau kayak gitu yang didengarkan cuma pendeta dong Pak. Yes, apapun kata pendeta itu benar. Waduh. Oh gitu sistemnya. Apa yang dikatakan pendeta itu benar meskipun enggak dari Bible? Ya memang kalau ketua Kristen mana ada dia di pengajaran Yesus, kan nggak ada. Kita yang nyari literasinya, Pak Ustadz. Iya sih ya. Pinter juga ya. Aduh, pantas. Jadi saya nggak heran lagi ya dengan kelakuannya ya teman-teman semuanya. Pantas Pak Arom menjelaskan kepada kita. Kalau kita di dalam Islam itu kan pertamanya aja surah yang diturunkan adalah baca, kan gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah kata Tuhan. Jadi membaca itu wajib gitu. Wajib kita baca dulu sebelum mengetahui hal-hal yang lain. Kalau jadi seperti itu. Kalau di kita sesuai surat Paulus ya, bahwa iman itu lebih terutama. Gitu. Menyusul baru perbuatan. Gitu tadi. Oh, jadi iman itu utama meskipun imani saja gitu. Sebenarnya kalimatnya kan, barang siapa yang mengucapkan dengan mulutnya bahwa Yesus itu Tuhan, jadi dia diselamatkan ya. Gitu tadi kalimatnya. Dia kepercayaannya harus kuat, keimanannya harus kuat tentang itu, gitu. Baru menyusul perbuatannya. Gitu. Pantas Pak Arom.
Kristen selama saya berdiskusi, mau tata kaidah bahasa pun mereka tabrak gitu. Jujur aja, pengalaman saya udah 9 tahun tata bahasa aja mereka tabrak, pantas. Nah, itu. Saya sering bilang sama Bang Juma sama Bang Fandi Ahmad. Harap memaklumi lah, karena kita selain berbeda, kita juga berbeda dengan cara pengajarannya, bahwa memang mereka itu kan tidak diwajibkan membaca, tapi hanya diwajibkan mendengarkan firman Tuhan kan, gitu. Itu jadi maklumin lah, pelan-pelan gitu. jangan emosian maksudnya. Kalau emosi nggak ngerti. Iya, betul Pak. Mantap juga gitu. Saya pikir kemarin itu syahadatnya karena tertarik dengan Islam atau ada pengajaran dari Islam. Ya sebenarnya gini, Pak Pendeta Arom, ya kalau Anda kembali ke Islam, itu kan Anda kembali kepada fitrah Anda, menjalankan ajaran para nabi, kan kayak gitu. Menjalankan ajaran para nabi, termasuk Nabi Isa atau Yesus yang teman-teman kita pahami gitu. Kembali ke Islam itu artinya kembali kepada ajaran para nabi terdahulu. Tadi salah satunya ajarannya kayak gimana? Allah itu esa, kan gitu. Terus tidak dapat dilihat dengan mata. Terus juga cara ibadah para nabi sujud, Tuhannya yang kagak kelihatan. Mana ada para nabi Tuhannya kelihatan? Adakah Nabi Ibrahim mencontohkan dia sujud kepada patung? Kan nggak ada gitu. Atau Abraham atau Nabi Musa, kan nggak ada. Ya teman-teman semuanya, masih juga tanya aja sekolah apa katanya. Inilah Pak Pendeta Arom, saya datangkan Anda juga, kebetulan Anda juga bersedia. Ini teman-teman kagak percaya gitu loh Pak. Mungkin Pak Pendeta bisa, Pak Pendeta Arom bisa bisa apa ya, memberikan salah satu motivasi lah buat mereka gitu. Malah ditanya pribadinya, bukan masalah mempelajari ajaran kalian kau itu ya, berarti. Silakan Pak. Kalau dibaca dari Kejadian sampai Wahyu, kalau selesai tapi fokus di pengajaran pada saat hidup ya itu ketemu, pasti ketemu kok, titik terangnya ketemu. Tapi ketika dibenturkan dengan doktrin dan dogma, ya larinya pasti ke surat Paulus, kebangkitan lagi, itu pasti. Gitu. Jadi kekuatannya cuma kebangkitan gitu ya. Pantas teman-teman kalau nanya sama saya, ada nggak yang bangkit selain Yesus? Padahal kan ada gitu. Pasti pertanyaan itu hanya melalui nama Dia manusia itu diselamatkan kan. Di bawah kolong langit ini hanya melalui nama Dia manusia diselamatkan. Kan itu kunci dari obrolan mereka pasti. Padahal yang dimaksud di situ bahwa kalau mau baca pada saat perjamuan kudus itu, bahwasanya dia memperumpamakan bahwa anggur itu darah Dia. Dia nggak menginginkan bahwa sebenarnya kebenaran itu darah Dia, bukan. Tapi ada dari muridnya yang menginginkan beneran jadi darah Dia gitu loh, yang dimiliki. Gitu ceritanya. Banyak disalahpahami kawan Kristen itu. Iya, betul. Padahal Tuhan nggak mungkin membunuh utusannya kan. Logiknya kan itu sih. Semua utusannya kan meninggalnya karena sakit kan. Sakit. Nggak ada yang dibun-bun sampai dipermalukan. Logiknya kan begitu. Jadi banyak sih data-data yang mau dipelajari sih dari mereka. Cuman ya itu agak sulit sih nabrakin dari doktrin dan dogmanya itu. Gitu. Karena memang dikasih akar sejak kecil atau gimana? Ya dari pertama baptis, hidup dan lahir kembali itu udah mendarah daging itu. Kemudian kita terus? Kan ada pengukuhan iman.
Jadi untuk menumbuhkan kuat iman. Setelah itu masuk doktrin dan dogma. Di apapun itu bentuk, ya sama aja kayak Paulus sih. Selain Injil yang kubawa, itu semuanya batal kan kata dia. Ya sama. Selain Kristen, semuanya salah. Gitu. Nggak ada keselamatan. Sama itu. Banyak yang baru-baru saya tahu loh, serius. Iya teman-teman. Sama Teman-teman semuanya, kenapa saya panggil beliau pendeta? Kan udah saya bilang pendeta itu pendekar tauhid. Karena sekarang beliau mentauhidkan Allah ya, mentauhidkan kembali ke fitrahnya ya. Makanya saya sebut pendeta, pendekar tauhid. Jadi kayak gitu, jangan salah paham gitu. Kenapa saya memanggil Pak Aromnya dengan sebutan Pak Pendeta gitu ya? Ya mualaf abang ini, iya. Sebenarnya gini sih. Silakan. Mereka itu bukan menolak Islam sebenarnya. Mereka hanya gengsi bahwa agama mereka itu yang lebih tertua daripada Islam gitu. Harusnya yang menjadi contoh itu yang tertua, bukan yang terbaru saat ini. Sudahlah, beda abadnya jauh, kenapa kita harus ikutin yang abadnya jauh kan gitu. Gengsinya sih yang terjadi gitu. Gimana caranya ya harus dipatahkan. Kalau seperti itu ya kayak HP jadinya. Gimana? Kayak HP. Kenapa saya bilang kayak HP? Keluaran paling baru Kristen merasa itu nggak bagus. Atau seperti apa? Kayak HP. Padahal Islam itu kan belakangan datang. HP yang paling bagus itu keluarannya terakhir yang datang. Tapi kalau HP yang dulu Nokia 3315, tuh mainannya pun ular. Kan kayak gitu, mainannya pun ular gitu, bukan yang bisa layar sentuh. Seharusnya ya kalau kita berpikir sehat ya secara teknologi, maka yang lebih bagus adalah keluaran yang terbaru. Kan gitu teman-temannya. Menurut Anda gimana, Pak? Betul. Karena satu lagi gengsinya itu karena keturunan Ismail sih, Ustaz. Itu satu. Itu yang kita tolak banget. Kenapa? Apa alasannya, Pak Pendeta, menolak keturunan Ismail itu? Apakah gara-gara ada Nabi Muhammad atau gimana? Karena itu di luar dari bangsa Israel. Cuma itu aja, nggak ada alasan lain gitu? Ya, hanya itu. Aduh, kok bisa ya? Keselamatan saya pengen banyak dari tahu. Bangsa Israel. Kata mereka gitu ya. Pak, terus Anda dari karismatik. Saya mau tanya nih yang sering kita diributkan ya tentang masalah pulu-pulu gitu. Pak Pendeta, apa betul gitu masalah pulu? Masalah pulu. Aduh, jangan bahas itu deh, Tan. Iya. Oke. Kita bahas keajaran aja. Padahal saya mau tanya sama Anda, tapi nggak apa-apa kalau nggak berkenan menjawab. Karena saya heran gitu. Masalah sunat, pengalaman saya diskusi dengan kawan Kristen, sunatnya di perjanjian sunat hati, kan kayak gitu. Terus istilah mereka ya Kristen ini adalah Israel rohani. Malam tadi itu juga ada pemerintahan pemerintahan rohani ya, macam-macam gitu. Cuma yang satu saya bingung, kok nggak ada perpuluhan rohani gitu loh, Pak.
heran saya, kalau perpuluhan kok nggak ada yang rohani. Semua di perjanjian lama batal. Kan kayak gitu kata Paulus di 2 Efesus 15. Perpuluhannya kagak batal. Gimana, Pak? Makanya kalau Pak Pendeta tidak berkenan menjawab, gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Ya. Dah. Mungkin teman-teman semuanya ya, beliau lagi bekerja itu ya, nyempet-nyempetin gitu. Nyempet-nyempetin naik ke tempat saya.